Oke guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam tergantung dimana dan kapan kalian menonton video saya ini. Nah, semoga yang nonton video saya ini dalam keadaan sehat, udah balik lagi ke rutinitas kalian masing-masing, kesibukan kalian, ada yang sekolah, ada yang kerja juga. Astungkare. Nah oke, pada video kali ini saya mau sharing ke kalian gimana sih perjalanan saya dari Bali menuju ke tempat kerja saya di London. Kita sempat ke Jakarta, transit ke Qatar, habis itu ke Jakarta, ya bisa dibilang lumayan ribet. Nah ini semoga berguna buat kalian yang mungkin new joiner yang mau berangkat ke kapal, jadi biar ada gambaran. Oke, tanpa membuang waktu kita langsung saja. Oke guys, setengah 11 kita mau beli dolar dulu. Jadi nanti kalau beli dolar di bandara itu lebih mahal, makanya kita belinya di sini. Ini Pak. Pagi. Mau beli dolar Pak. Harga dolar berapa ya sekarang? Sekarang US-nya 14.500. 14.500. Mencari berapa? 200 US berapa jadi? Pecahannya 100 semua. Iya, 100. 14.500 dikali 200. 2.900.000. 2.900.000 ya, 200. Jadi 2.900.000 kita dapat 200 dolar. Makasih Pak. Mohon Pak. Mantap. Oke, jadi hampir jam 11. Flight kita masih setengah 2, jadi masih dapat nyantai. Kalau nggak salah itu kita harus sudah di bandara 2 jam sebelum keberangkatan. Jadi buat check-in, antisipasi nanti check-innya ada bermasalah karena di pandemi kayak sekarang ini kan agak sulit ya. Oh ya, lagi satu buat kalian yang mau keluar, mending kalau mau tukar uang jangan di bandara karena harganya lebih mahal ya. Jadi mending tukar di money changer di luar bandara gitu. Jadi kita coba bawa 200 dolar, semoga nanti cukup. Gas. Cepat. Oke, hadap, let's go. Bagaimana? Berangkat lu, Bro. Berangkat lah. Top, sekarang tuh. Oke, jadi ceritanya dimulai dari bandara. Kita nyampe bandara itu jam setengah 12 siang. Itu keberangkatan kita kalau nggak salah itu jam setengah 2 sore. Jadi 2 jam sebelum keberangkatan kita udah di bandara. Nah kebetulan check-innya itu udah buka 3 jam sebelum keberangkatan. Jadi kita nyampe bandara, kita langsung check-in. Nah untuk check-in di bandara karena kebetulan kita lewat penerbangan domestik, kita ke Jakarta dulu. Jadi yang diperlukan itu hanya KTP, habis itu kita perlu PCR test sama bukti booking online-nya. Nah awalnya di sini fine aja, jadi kita kasih luggage kita koper. Jadi ditimbang, beratnya masih oke karena maksimal beratnya itu 40 kg. Habis itu, nah ini nih problemnya. Jadi di sini saya pakai tas yang bisa dibilang agak besar, tas semi carrier saya. Nggak bisa dibilang carrier sih karena itu hitungannya 50 liter. Nah ternyata tas yang agak gede itu nggak diterima di sana, dan akhirnya itu juga overload karena kebetulan maksimal untuk tas yang kita bawa itu, yang mau kita masuk cabin itu beratnya maksimal 7 kilo. Nah berat dari tas saya itu 8 kilo. Jadi beruntungnya itu teman masih nunggu di luar, keluarga dan juga pacar, jadi kita keluar lagi untuk nukar tas. Nah di sini kita ngereload tas lagi, bawa ke ngereload barang, kita tukar ke tas yang lebih kecil lagi. Nah habis nukar tas kita pun langsung pamitan, habis itu kita check-in lagi. Oke guys, mantap, selamat siang. Jadi tadi kita ganti tas karena nggak boleh pakai carrier, bebannya lebih dari 8 kilo, maksimalnya itu 7 kilo. Jadi buat kalian jangan pakai carrier karena berat carrier aja udah sampai 1,2, jadi nggak mungkin ganti tas. Akhirnya kayak gini, akhirnya barang-barang di luar, jadi bawa tas 2 sling bag gitu. Kita check-in lagi. Nah check-in yang kedua semuanya lancar karena tadi emang problemnya yang awal itu cuma ada di bagian tas kita aja yang terlalu berat. Oke, habis check-in kita dikasih boarding pass, kita pun langsung gas ke bagian pengecekan. Di sana kita dicek nggak boleh bawa air lebih dari 30 mili kalau nggak salah. Dan juga kita nggak diperbolehkan bawa lighter ataupun benda-benda tajam.
Oke, lewat pengecekan kita langsung dicek lagi di imigrasi. Imigrasi kita dicek tujuan kita mau kemana, habis itu nanti kita dicek juga paspor dan juga guarantee letternya. Jadi pastikan itu selalu ada sama kalian. Nah, sesudah pengecekan di imigrasi, kita langsung menuju ke gate untuk menunggu boarding apa sih? Proses masuk kita ke pesawat. Oke. Jam 1 kita boarding. Oke, first flight ke Jakarta. Anak. 39G di mana? Galau. Lurus belok kanan. Silakan Pak. Ayo. Oke, fasilitas Garuda cukup bagus. Ada tempat injakan kaki, habis itu ada meja yang juga lumayan besar sama kayak pesawat-pesawat lainnya. Dan di sini juga kita dapat snack, dapat roti sama cake gitu. Habis itu dapat air dan juga dapat apa namanya itu? Sanitizer. Taps. Nah, penerbangan dari Bali ke Jakarta ini nggak terlalu lama, itu hanya makan waktu 2 jam 30 menit kalau nggak salah. Itu kita nyampe Jakarta kisaran setengah 3. Nah, sesampai di Jakarta kita menunjukkan e-hack, apa namanya, EHAC gitu. Itu kalian bisa lihat di aplikasi Peduli Lindungi. Kita perlu ngisi itu di Bali sebelum nanti di sana dicek lagi sebelum kita ke imigrasi. Nah, karena kebetulan kita ganti pesawat ke penerbangan internasional, jadi kita harus ke bagian imigrasi, habis itu ngambil luggage kita. Setelah kita dapat luggage, kita langsung ke penerbangan internasional. Oke, sesampainya di penerbangan internasional, kita langsung menuju ke tempat wrap luggage gitu. Jadi kita harus bisa dibilang secure, mengamankan koper kita biar nggak menghindari dari bisa dibilang kemalingan atau kerusakan. Karena itu kan kita nggak tahu nanti gimana kan di bagasinya, jadi alangkah baiknya kita amankan dulu, kita wrap, habis itu kita tinggal bayar 50.000. Nah, setelah wrap baru kita check-in lagi nih. Untuk check-in di penerbangan internasional lebih ribet, kita perlu paspor, habis itu kita perlu tes PCR juga, habis itu perlu guarantee letter, habis itu kita juga perlu locator form kalau nggak salah. Itu kalian nanti bisa tanyakan di agent apa aja yang perlu untuk check-in-nya, jadi bakalan diperjelas lagi. Oke, by the way, karena air kita habis dan juga kita masih nunggu sampai kisaran 2 jam, jadi kita mau beli air dulu. Let's see how much. Ini berapa? Oke, jadi ternyata air di sini di Soekarno-Hatta itu nggak terlalu mahal. Satu ini 10.000, tapi kalau di luar itu bisa nyampe 40.000 sampai 50.000 gitu. Jadi masih worth it lah. Yuk kita lanjut ke gate dulu. Oke, jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, kita pun langsung masuk pesawat. Maskernya dibuka sebentar, Pak. Iya. Makasih. Sama-sama. Oke, mantap. Udah check-in, kita tinggal ke pesawat. Kita dapat tempat duduk 36H, semoga dekat sama pintu biar bisa lihat sunset.
Jadi itu pesawat kita, Qatar Airways. Mantap. boat, sir. Yes. Thank you, sir. Your seat is at 3613. We will proceed straight ahead right hand Yes, sir. side. Oke, sir. Oke, mantap. Kita di Qatar Airlines beberapa tol. So ini ada apa nih? Sikat gigi. Apa nih? Sikat gigi bos. Pergi sini. Sikat gigi sama kaos kaki. Oh iya, mantap. Mantap. Habis itu ini ada earphone kan ya? Earphone nggak sih? Iya bos. Oke, ada earphone sama ada itu apa namanya? Blanket. Nah, di sini juga setapannya bersama kayak Garuda tadi. Paling bedanya cuma ini aja. Ada. Iya. Hand sanitizer, Wih, masker, lengkap. sarung tangan. Oke, akhirnya setelah penerbangan yang cukup melelahkan dari Jakarta menuju Qatar, kurang lebih 8 jam, 8 atau 8,5 jam, akhirnya kita sampai di Qatar. Jam 11 lewat 20 menit waktu Qatar. Nah, di sini kita langsung dijemput oleh shuttle, kemudian langsung diarahkan ke penerbangan berikutnya. Nah, tips buat kalian yang mungkin pertama berangkat, kalian jangan malu bertanya. Kalian tinggal pegang aja apa namanya tuh? Boarding pass kalian. Di sana ada kode penerbangan, tujuan kalian. Nah, di sana kalian tinggal tunjukkan aja, tanyakan sama staff yang ada di sana. Kalian pasti bakalan diantar atau ditunjukkan mau kemana, jadi gitu. Atau kalian juga bisa lihat papan informasi yang ada hampir di setiap sudut, jadi banyak lah ada, dan sangat memudahkan lah pokoknya. Oke, mantap. Jadi kita sekarang nyari gate A5. Mantap. Nah, ini lumayan. Oh, jadi buat kalian yang mau beli mobil di airport langsung bisa di sini. Nggak tahu harganya berapa. Oh ya, itu dia. Oke, jadi itu gate A. Itu ada boneka. Ada boneka yang dijadikan ciri khas dari si airport Qatar ini. Dan kebetulan ada yang request juga buat difotoin di sana. Pas banget. Kita di gate A. Oh ya, di sini juga kalau kalian mau belanja itu ada banyak belanjaan gitu. Ada banyak toko yang menjual barang-barang bagus, cuma harganya pasti tinggi juga. Nanti kita dipulangnya aja shopping. Untuk sekarang kita mau balik kerja, jadi jangan shopping dulu. Oke, di Qatar kita nggak perlu check-in lagi karena apa namanya itu maskapai yang kita pakai dari Jakarta ke Qatar sampai London itu sama, yaitu Qatar Airways. Jadi sampai di Qatar kita tinggal langsung cek gate kita atau penerbangan kita di papan informasi. Habis itu kita langsung ke gate kita, tinggal menunggu untuk boarding. Dan, oh ya, selama kalian berada di pesawat penerbangan yang bisa dibilang penerbangan panjang, kalian nggak perlu khawatir tentang makanan ataupun minuman, karena di pesawat kalian dapat free minuman. Ada wine, ada air, ada whisky juga, jadi jus-jusan juga itu free. Dan juga kalian dapat 1 kali makan sama 1 kali snack, jadi aman banget, no need to be worry about. And another one is we have masala dosa. It comes with a upma and tomato chutney. And the third one is scrambled eggs. It comes with chicken sausage. I want the third one, scrambled eggs. Scrambled egg. And we use Can I have fresh food, please? Fresh food. big mushroom curry. Yeah. That's nice. Thank you. Oke, kita makan dulu. Ada scramble, ada sosis, English breakfast. Ada dessert. Sama ada buah. Ada orange juice sama croissant.
saya dari tadi tidur capek banget. Sekarang udah jam 6:30 di waktu London. Mungkin di rumah udah sore. Jadi flight kita dari Qatar ke London itu 8 jam. Dan ini baru 6 jam. Jadi udah capek banget. Oh ya, untuk toilet di Qatar yang dari Qatar ke London ini dia namanya itu lavatory. Jadi bukan toilet namanya di sini. Ini rada lebih simpel dari yang tadi. Cuma di sini ada tambahan nih buat kumur-kumur. Sama habis itu air hangat, air dingin, sama ada lampu hiasan gitu. Wes, nambah kesannya gitu. Ini ada ini kaca besar untuk kaca. Cuma saya bandingin dari Garuda, kapalnya pesawatnya lebih bagus Garuda karena di bawahnya tuh ada tempat naruh kaki. Cuma di sini nggak ada, dan spesial juga lebih lucu. Di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa maskapai Indonesia nggak ada nyawa sama sekali. Jam 6.15 waktu London kita sampai di London. Nah, di sini nih yang agak ribet karena di London kita harus ngulang check-in lagi, dan ini juga merupakan bandara yang besar dimana kita bisa dibilang dari satu terminal ke terminal lainnya itu harus naik shuttle atau enggak naik kereta. Nah, di sini saya landing di terminal 4. Di sana kita harus ngurus imigrasi dulu, habis itu ngambil koper. Kita baggage claiming lah, claim lah bisa dibilang. Kita ngambil koper dulu, habis itu kita langsung tanya nih, karena kita nggak tahu mau kemana. Hello. I'm going to Terminal 3. Terminal 3, just leave your luggage, walk your right hand side, yeah? The next one is in 14 minutes. 14 minutes. So I leave it here? Yeah, you just leave your trolley, you can get your luggage, yeah? Alright. Oke, mantap. Kita udah di tempat trennya sekarang, jadi nggak terlalu ribet. Customers are advised that London Underground tickets and travel cards are not valid. Oke, jadi nggak terlalu ribet. Di sini trennya. Jadi tadi kita dari kedatangan itu di lantai 3 turun ke lantai 2 untuk ngambil apa namanya itu? Untuk luggage-nya, habis itu turun ke bawah lagi untuk connecting to terminal 3. Jadi tadi juga ngambil tiket. Jadi buat kalian nanti yang pertama mungkin bingung, kalian bisa tanya aja. Karena di sini staff-staffnya juga baik-baik banget dan useful. Yes, take the QR code. Sir, where Hello, you flying ma'am. to? I'm going to check in Virgin Atlantic. I know where you flying to. To Barbados. Barbados. You can This go way. straight through. Go straight through. Okay. Bypass the gentleman and go straight through. Where you flying to? Ribet juga, anjir. Gini dah. Jadi buat kalian yang apa namanya? Transit ke bandara-bandara gede kayak Inggris, jadi kayak gini ribet banget. Just relax. Oke, dan sesampainya di Terminal 3, kita nggak bisa langsung check-in karena itu masih pagi banget, sedangkan penerbangan kita jam 12:30 siang. Jadi kita harus nunggu sebelum check-in. Berhubung ini cukup lama, kita belanja, beli makanan, beli minuman dulu. Habis itu kita nyantai di lobbynya. Teleponan sama keluarga. Pokoknya nyantai. Kita beli nih buat bekal karena flight kita masih lama. And finally, penerbangan terakhir menuju Barbados. Ini kalau nggak salah itu 8 sampai 9 jam. Wow. Udah capek banget, parah. Di sini makanan udah beda juga. Di sini saya order ada chicken
ada conchigli pasta with chicken pakai cream sauce, tapi itu isi pumpkin sama pumpkin seed gitu, rada aneh, tapi masih oke lah karena gratis. Oke, jadi penerbangan kita Bridgestone CL131 ini kode pesawat, jetnya 13. Oke, kita ada di dalam. Virgin identik dengan warna merah. Untuk fitur-fiturnya hampir sama. Saya juga dapat earphone kayak gini. Kita dapat sanitizer juga. Sama ada selimut. Dan jam 5 sore akhirnya kita landing di Barbados. Oke, mantap. Jam 5 akhirnya kita sampai Barbados. Sekarang kita tinggal menuju ke hotel, habis itu besok pagi lanjut join ke kapal. Oke, jadi ini besok. Nah, di sini suasana udah hampir sama kayak di Indonesia, karena kita kan muter nih dari garis Khatulistiwa, kita naik London baru kita turun lagi ke arah Barbados, jadi lama kan. Nah, di sini suhunya udah hampir sama kayak Indonesia, udah tropis, enak banget, tapi lebih panas dari Indonesia. Di sini kita langsung kita langsung dicek di sana. Oke guys, jadi sekarang kita udah di Barbados, tadi udah habis cek vaksin, kelengkapan data udah lengkap. Sekarang kita tinggal ambil untuk cover. And ya, finally dari Indonesia kan sendiri, dan sini akhirnya I got friend. Dan ini temennya dari India sama itu dari Filipina. Jadi kita udah dapat teman untuk diajak barengan ke hotel. Ya, it's gonna be easier. Let's go. Oh ya, itu untuk bandaranya. Jadi di sini hampir kayak Indonesia, nggak terlalu besar. Mungkin bisa dibilang lebih mewah di Bali sih untuk bandaranya. Cuma sini lumayan banyak pesawat juga. Ada British, ada Virgin juga. Dan untuk udara di sini juga udah mirip-mirip Indonesia, nggak terlalu dingin. Jadi panas gitu. Let's go. Setelah imigrasi kita langsung ambil koper. Habis itu kita langsung menuju agent yang jemput kita. Kebetulan itu nama agennya Platinum something, saya lupa. Habis itu kita dijemput, kita langsung diajak ke hotel. Oke, singkat cerita kita udah check-in, kita udah masuk ke kamar. Nah, di sini bisa dibilang not so good karena itu kita dapat kamarnya di lantai atas, sedangkan di sana itu nggak ada lift. Jadi mau nggak mau kita harus olahraga. Bayangin kita ngangkat koper yang beratnya 30 kiloan, nggak nyampe sih, kisaran 25 lah. Kita ngangkat itu ke lantai 2. Olahraga. Oke, kita menuju kamar kita. There is no lift? No lift? Oh my god. Oke. Oh my god. Exercise. Oke, jadi di sini nggak ada lift, jadi kita harus angkat lagi kita. Ini round 24 kilo, jadi lumayan berat. And this is our room. Oh, not so bad. There is kitchen. Thank you, man. Yeah, no problem. The key is right there. Okay, thanks. Finally we can sit, man. So just us. Okay, finally kita sampai di kamar. Kita review dikit kamarnya.
Oke. Ada dapur kecil, tapi kita di sini cuma 1 hari jadi nggak terlalu penting. Ini ada kulkas juga. Ada kulkas, ada dapur kecil. Habis itu di sini ada 2 bed. Jadi kita berdua, kita pisah kamar. Dia di sana, ntar saya di sini. Mungkin ini karena pandemi juga, jadi biasanya itu untuk kasurnya bersebelahan. Cuma sekarang karena pandemi, jadi berjauhan gitu. Ini kamar mandinya. Oh, not so bad, man. It's nice, man. Oke. Dan setelah itu kita beres-beres bentar, habis itu kita langsung ke tempat dinner, ke restorannya. Nah, kebetulan di sini kita dikasih milih makanan apa yang kita suka. Restorannya not so bad, bagus, colorful. Jadi kita mau dinner dulu. Kita lihat menunya. Kita ada di order pork rib sama nasi. Kemudian kita order kari. Kita lihat menunya kayak gitu. Dan setelah itu kita langsung tidur, kita istirahat nyantai biar besoknya bisa bangun pagi karena penjemputan karena kita akan dijemput pagi hari. And in the morning, this is. Oke guys, jadi kita lagi siapin dokumen buat nanti di kapal biar nggak nyari-nyari lagi. Jadi di sini untuk join kita perlu BST. Habis itu medical, habis itu kontrak kita, habis itu ada apa namanya itu hasil tes PCR kita sama ini mungkin perlu juga sih garansi letter, coba aja biar nanti nggak ribet lagi. Kita jadiin satu dulu biar cepet. Ini ada vaksin yellow fever, ada discharge book juga. Keep aja semuanya di sini biar gampang nanti. Sama pasti ada paspor. Habis itu juga ini ada Simon book. Ini paspor yang lama masih di sini juga. Sama lagi satu Bermuda ID. Cuma untuk Bermudanya saya taruh di dompet biar nggak hilang. Oke, mungkin itu aja. Kita prepare dulu. Bentar lagi kerja, men. Oh ya, nanti buat teman-teman yang request mau konten apa untuk di kapal, kalian bisa komen di kolom komentar. Di nomor naik gunungnya bulan November. Sekarang kita fokus kerja dulu buat bekal naik gunung. Oke guys, selamat pagi. Jadi berhubung kita belum dapat pick up, restoran juga belum buka, jadi kita mau keliling dulu di hotel ini. Keliling-keliling kita ngeliat. Jadi ini hotel buat kalian yang karantina. Jadi tadi itu kamar kita di ujung sana. Terus itu ini kolam renangnya. Itu restorannya dan ini tempat kita buat nyantai. Jadi kita pengen lihat dulu how it look like. Oh, keren juga sih. Ini pantainya. Oh, ini ikon buat hotelnya, mantap. Ya. Ini dia pantainya. Jadi ini pasirnya juga pasir putih. Jadi udah kayak di Bali, mana ya pasir putih? Kayak pasir putih gitu, keren banget. Sudah ada orang yang nyantai. Oke, overall Caribbean ini mirip banget sih kayak Bali. Bisa dibilang kopiannya Bali, tapi Bali lebih keren. Good morning, sir. Oke, mantap. Oke, dan ini bagian depan dari hotel kita. Please don't wash it something. Oke, jadi ini hotelnya. Ini jalannya. Hi, good morning, sir. How are you? Ya, enjoy. Oke, jadi itu dia. Warna-warninya juga di sini emang
Mungkin di Caribbean itu identik dengan warna-warna yang kontras. Jadi warna-warna hotelnya juga ada pink. Ini untuk Dover Beach hotelnya warnanya biru. Habis itu ini warnanya juga hijau. Hijaunya yang hijau hijau apa namanya? Yang bright gitu. Jadi warnanya emang cerah-cerah di sini. Dan oke, mungkin itu aja sih. Dan pantainya juga lumayan bagus kayak Bali. Tapi di sini sepi juga sih. Lebih ke kayak ke pedalaman sih. Kalau di Bali ini mungkin lebih Kute, ramenya kayak Kute, cuma jalannya itu masih jelek kayak gini. Ya intinya Bali jauh lebih bagus dari ini. Mantap Bali, mantap Indonesia. Oke, terus. Your room number? 205. You guys are in the same room? What are you guys having? Oh no, omelette with bacon, cheese, and onion only. You get two. Huh? You get two Two only? choices in your omelette. Okay, so I want bacon and cheese. Are you having brown toast or white toast? Sweet or White toast only. White toast? Yes. Anything to drink? Drink one orange juice. That's it. Thank you. Thank you. Oke, setelah puas berkeliling hotel, kita nyantai bentar keliling-keliling. Kita itu udah kisaran jam 7:30. Nah, itu restorannya baru buka. Nah, ini nih lucunya. Jadi ini lucu yang kedua nih. Jadi kita ke sana udah ke restorannya ini. Habis itu kita order makanan, udah gaya-gayaan kita order makanan. Tapi pick up-nya datang. Jadi kita nggak dapat breakfast. Oke guys, jam 8 kurang 15. Kita harusnya tadi breakfast dulu. Udah order makanan tapi pick up-nya datang. Jadi no breakfast, kita langsung ke kapal sekarang. Bakaran kelaparan sih, relax. Semoga aja nanti di kapal kita dapat makan sarapan biar nggak layu. Oke, let's go. And this is the last step. Jadi setelah dijemput, kita langsung diajak ke terminal atau ke pelabuhan. Di sana kita langsung sign on. Pertama kita dicek dulu untuk medical kita, untuk vaksin dan lain-lain sama dokter dari pihak kapal. Habis itu kita langsung sign on dan langsung menuju ke kapal. Two time I think. Kita check in sekarang, Hanaps. Oke, kita udah di labs. Ini barang. Jadi kita langsung karantina gitu. Ini AT. Oh, we met again ya. Actually luggage. Oke, kita langsung ke kamar sekarang. Kamar kita E616. Oke, sekarang kita ke kamar. Jadi selama karantin kita ada di kamar guest passenger gitu. Nanti saya liatin kamarnya, and nanti juga selesai karantin kita review kamar buat krunya. Hati guys. Finally. Yeah, I got it. Oke, kita dapat card. Buka. So, yeah, it's nice. Cabinnya keren cuy. Halo guys, lumayan capek sampai sini. Kita udah di kamar sekarang. Kalau di kapal dulu sebutnya kamar itu cabin. Lumayan capek. Kita mau nyantai dulu bentar. Nanti kita lanjut vlog lagi. Tired man. Oke, kita sekarang udah di kamar. Jadi sini selama 7 hari kita bakalan stay di cabin ini, cabin A616. Jadi ini kamar, sebenarnya ini untuk kamar passenger. Jadi karena kita baru datang, kita dikarantina dulu di sini, jadi diasingkan gitu. Tadi juga proses kesininya kan kita dikawal pakai oleh teman-teman kapal yang pakai lengkap APD gitu, APD, alat pelindung diri ya, something. Dan di sini juga kita ada beberapa item. Ini kita dikasih ini jas hujan. Atau ini apa? Maybe ini plastik sampah sih kayak. Kita dapat plastik sampah, kita ngurus sendiri kayak. Sampah, habis itu ini ada
biogas, I don't know, kan plastik sampah juga. Oke. Itu oke, itu ada tempat buat naruh baju kotor. Oh ya, di sini kita dapat free wifi. Bentar, buka masker dulu. Sini kita dapat free wifi selama 7 hari. Jadi tinggal masukin package-nya ini. Habis itu kita dapat 100 MB package, itu 100 MB only. Ini untuk seminggu, mungkin nggak bakalan cukup, dan dapat 7 days connect package also. Jadi ini unlimited gitu. Oke, kita review sedikit untuk kamarnya. Nah, di sini ada buat bersih-bersih, sanitizer gitu. Habis itu kita dapat, ini juga kita dapat gula, teh kopi kita bisa buat sendiri. Ini ada untuk heaternya, hangat airnya. Ada gelas juga, ada sendok. Apa ya? Ini kayaknya lampu tidur sih. Di lampu tidur, ada kaca. Capek banget. Hari kita di sini. Oke, jadi itu dia video perjalanan saya dari Bali menuju ke tempat kerja saya. Semoga video ini membantu. Dan saya mau ucapkan big thanks banget sama keluarga yang selalu support saya, dan juga agent saya yang sudah mempersiapkan semua dokumen. Jadi perjalanan saya bisa dibilang sangat lancar dari Bali sampai sini, nggak ada kendala. Itu berkat memang kerja keras dari pihak agent. Thank you banget. Dan sedikit tips buat kalian yang mau berangkat juga, pastikan dokumen kalian lengkap. Jangan lupa double check buat apa namanya tuh. Oh ya, lagi satu, jangan lupa untuk dokumen itu ditaruh di tas kalian. Jangan sampai kalian naruh di koper, karena itu bakalan big problem banget. Jadi usahakan kalian bawa satu tas gandong, habis itu juga bawa sling bag itu buat naruh dokumen, biar nggak naik turunin tas gitu, jadi lebih gampang. And I think that's all untuk video review. I think that's all untuk video perjalanan saya dari Bali sampai sini. Dan semoga ini bisa membantu kalian. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa juga di like, share, and subscribe. Dan komen juga. Jadi ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa kalian komen, walaupun nanti juga responnya agak lama karena untuk di kapal ini wifi-nya agak lambat. Jadi kalau mau buka YouTube saya harus nyari wifi di luar. And okay, I think that's all. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Saya Juni. Ciao. See you in the next video.